Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 141. Datang ke panggung. Keluarga berdiri di tengah, dan pembawa acara di sebelah kiri, memegang mikrofon dan dengan bersemangat mengucapkan kata-kata yang menginspirasi. Di sebelah kanan adalah Mei Changyao, yang tidak terkejut dengan kemunculan keluarga Ye Tianzong, dan sepertinya sudah lama mengetahuinya. Yang menemaninya adalah Song Yida, Qiu Dongshan dan satu atau dua orang yang terlihat seperti anjing. Senyum yang menumpuk di wajahnya tampak cabul pada pandangan pertama, dan intuisinya memberitahu Ye Tianzong bahwa orang-orang ini tidak memiliki niat baik. Semuanya, setelah seleksi dan wawancara, dipastikan bahwa Nona Ren Yurou ini adalah wanita yang beruntung dari pesta lembah mata air panas hari ini. Hari ini, dia akan menemani Tuan Mei Changyao dalam perjalanan sehari ke villa. Selanjutnya, mari kita beri tepuk tangan Nona Ren akan menyampaikan pidato penerimaannya. Tepukan. Mengikuti kata-kata bersemangat tuan rumah, tepuk tangannya juga bergema. Namun, dibandingkan dengan keseruan mencari Lady Luke sebelumnya, suasananya jauh lebih sejuk. Semua orang merasa kecewa karena tidak mendapatkan kesempatan langka ini, tetapi kandidat ini, yang benar-benar unggul dalam hal figur atau penampilan, mendapatkannya. Semua orang bertepuk tangan secara sporadis, linglung, dan beberapa orang bahkan menangis dengan sedih, berencana untuk berbalik dan pergi. Kesempatan telah hilang. Tinggal lebih lama hanya akan menambah kesedihan. Nona Ren, tolong katakan padaku bagaimana perasaanmu. Apa kesan Anda tentang villa kami? Memiliki kesempatan langka untuk berhubungan dekat dengan Tuan Mei, apakah Anda bersemangat dan pelupa? Selanjutnya, rencana apa yang kamu miliki, dan apa yang ingin kamu capai dalam tur satu hari ini? Nyonya rumah berderak dan mengajukan pertanyaan satu demi satu, membuat pikiran Ren Yurou kosong. Sebenarnya, jika bukan karena jaminan Ye Tianzong, dia tidak akan berada di atas panggung sama sekali. Tetapi sekarang dia telah didorong ke titik ini, mengapa dia tidak datang untuk membantu? Apakah Anda tidak memiliki identitas saudari Mei? Biarkan saja dia menghentikannya. Tapi tatapannya, dari awal hingga akhir, tetap tertuju pada Mei Changyao. Ekspresi acuh tak acuh itu, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan dia, menggantung tinggi. Aku datang, aku Ibu Yurou. Zhang Chunqin mengambil inisiatif, meraih mikrofon, dan mengucapkan beberapa kata terima kasih, pemikiran, dan persiapan yang masuk akal. Kata-katanya bernada tinggi dan berirama, dan mereka tidak lupa memuji Mei Changyao, penuh menjilati wajah anjing itu. Melihatnya seperti ini, Mei Changyao terlihat sangat sopan dengan senyuman di wajahnya. Nyatanya, saya mencibir di hati saya, membiarkan Anda berdebat dengan saya terakhir kali, Anda mengambil putri saya, dan saya tidur dengan wanita Anda. Bodoh besar. Beraninya kamu menantang dirimu sendiri. Singkirkan gadis itu dulu, dan setelah beberapa saat, biarkan dia tidak bertahan, tidak mati. Dia tidak akan berpartisipasi dalam perjalanan sehari ke villa. Dan tepat ketika suasana adegan itu meningkat dengan jelas, semua orang menunggu Ren Yurou mengatakan beberapa kata munafik untuk membuat dirinya jijik. Zhang Chunqin siap untuk pergi, dan berharap mereka berdua akan segera menikah dan membiarkannya menjadi ibu mertua yang kaya. Ye Tianzong, yang diam di samping, tiba-tiba berbicara, dan kata-katanya mencengangkan. Adegan yang awalnya sangat meriah dan ramai, menjadi sunyi dalam sekejap. Semua orang memandang Ye Tianzong dengan tak percaya, bunga linceng terkenal, dan menantunya yang bodoh bahkan lebih mengesankan. Awalnya menemani istrinya ke atas panggung dan menerima restu karena bersama pria lain, semua orang melihat rerumputan hijau di atas kepalanya bergoyang. Tanpa diduga, si bodoh ini akhirnya angkat bicara. Lagi pula, berbicara berarti menolak. Benar saja, kamu bodoh, apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukan ini? Menyinggung Mei Changyao. Maka keluarga mereka akan selesai dengan mereka. Tianong. Ren Yurou menatap Ye Tianzong dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Adapun Ren Dongguo, hatinya tenggelam dan dia diam-diam mengatakan bahwa itu tidak baik. Ini dia lagi. Begitu Anda menjadi gila, Anda tidak peduli tentang apapun, jadi Anda harus bijaksana apapun yang Anda lakukan. Sekarang ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Zhong Xiliang merasa pertunjukan yang bagus sedang dipentaskan. Dan tuan rumah masih sangat bingung dan tidak mengerti. Namun, sebelum dia sempat bertanya, Song Yida sudah mengambil mikrofon. Sebagai orang nomor 2,
dia bisa mencapai tinggi badannya saat ini terutama karena dia memiliki putra mahkota yang bertanggung jawab. Pada dasarnya, Mei Changyao mendengarkannya, tetapi Mei Qingyang adalah anak yang demikian, dia pada dasarnya patuh. Jadi, melihat seseorang melukai wajah Mei Changyao, terutama menurut uraiannya, ada konflik besar antara kedua belah pihak. Pada saat ini, dia akan berdiri dan mencari keadilan untuk sang pangeran, jadi dia mengambil mikrofon dan menatap Ye Tianzong berteriak, "Apa yang baru saja kamu katakan? Katakan lagi." Tidak keras, tapi itu memekakkan telinga. Setidaknya, di telinga semua orang, ini merupakan pencegah yang cukup parah. Dengan Song Yida di atas panggung, siapa yang tidak berani menyerah? Penonton menahan napas, merasa bahwa orang bodoh ini baru saja kejang dan akan menyerah. Dan Zhang Chunqin terlihat malu, dia tahu bahwa orang bodoh ini tidak akan menjadi normal dengan mudah. Menjadi gila di saat-saat kritis sudah menjadi rutinitasnya. Kesempatan satu dari sejuta ini tidak boleh dilewatkan. Dia segera berjalan mendekat, menarik Ye Tianzong, dan memarahi dengan suara rendah, "Bodoh, apa yang kamu lakukan? Yurou tidak layak untuk perjalanan satu hari Tuan Mei, jadi mengapa tidak menemanimu bermain-main? Aku memperingatkanmu, ini adalah kesempatan langka untuk Yurou. Cepat minta maaf dan akui kesalahanmu, jangan berani bicara omong kosong, percaya atau tidak." Kakak ipar, ipar perempuan. Dan pada saat ini, sebelum Ye Tianzong sempat berdebat, Zhong Xiliang yang berada di samping melihat ini dan memutuskan untuk menambahkan api. Segera bergegas, menyeret Zhang Chunqin ke samping, masih mengucapkan kata-kata penghiburan. Meski hanya menjadi pengamat utama villa, ia tetap menjadi energi yang tidak boleh diremehkan untuk keluarga. Lagi pula, dua mobil yang datang ke sini hari ini semuanya diberikan olehnya. Selain itu, dividen tahunan suaminya yang sangat besar harus diperoleh darinya. Oleh karena itu, tidak mudah untuk menyangkal Zhong Xiliang, tetapi Zhang Chunqin tidak dapat membiarkan Ye Tianzong melakukan kesalahan di sini. Setengah didorong, dia telah datang ke samping. Ye Tianzong hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan balik yang putus asa. Pada saat yang sama, saya juga memiliki pendapat yang tinggi tentang Zhong Xiliang di hati saya. Menilai situasinya, dia akan bertindak ketika dia harus melakukannya. Tidak peduli apakah dia ingin menggunakan tangannya sendiri untuk membalas dendam Song Yida, atau dia dengan tulus melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, tetapi pada akhirnya, jika dia dapat melakukan tindakan seperti itu adalah layak digunakan. Apakah karena semakin tua dan telinga Anda tidak berfungsi dengan baik? Aku tidak mendengarnya, aku bisa mengatakannya lagi. Ku bilang, istriku tidak akan melakukan perjalanan sehari dengan Mei Changyao Villa. Masalah ini, berhenti di sini, aku tidak ingin mengejar terlalu banyak. Adapun yang disebut Dewi Keberuntungan ini, siapapun yang dia suka cari, singkatnya, istriku akan bergaul denganku, dan pemalas lainnya, pergi sejauh yang kamu bisa. Pada akhirnya, Ye Tianzong bahkan meningkatkan volumenya. Suaranya nyaring dan penuh percaya diri. Terutama aura ganas semacam itu, bahkan untuk sesaat, orang memiliki ilusi bahwa orang ini memiliki roh yang sangat jahat. Semua orang tertegun sejenak. Kemudian dia menyadari bahwa dia bodoh, dan orang bodoh itu sakit. Dengan terang-terangan menolak permintaan gendut itu, dan menuduh Sang Huai menyuruh Mei Changyao pergi. Gila-gila. Ini gila. Kali ini benar-benar pertunjukan yang bagus. Awalnya, semua orang frustasi karena Ren Yurou mendapat kesempatan ini. Tetapi sekarang, karena campur tangan orang bodoh, banyak hal telah berubah secara dramatis, dan mereka ingin melihat Tuan Mei lebih membersihkan keluarga mereka. Bab 42. Bajingan. Mendengar kata-kata Ye Tianzong. Sementara semua orang terheran-heran, Mei Changyao dan Song Yida belum bereaksi sebagai pihak yang terlibat. Qiu Dongshan berdiri. Itu untuk membalas Ye Tianzong karena menyinggung saudara perempuannya, dan dia kasar pada dirinya sendiri sekarang. Dia semakin ingin menjilat Song Yida, hanya dengan memegang paha ini erat-erat, karir dan masa depannya bisa berjalan mulus. Faktanya, Song Yida adalah penghargaan pertama baginya untuk mencapai posisinya saat ini, dengan gelar presiden dari Beauty Makeup Association. Meski proporsi dividen bulanan cukup kejam, dia makan daging dan minum sup sendiri, dan dia puas. Sekarang, tuannya digigit, bagaimana dia bisa duduk diam? Ini adalah Juxian Villa, lapangan tuan rumah. Jangan pengecut, lakukanlah. Kamu pikir kamu siapa? Tuan Mei ingin melakukan perjalanan sehari ke villa istrimu, itu untuk memikirkannya. Berapa banyak orang yang belum memiliki kesempatan ini? Terlebih lagi, hanya bermain dan jalan-jalan,
bahkan jika ada kontak intim antara kalian berdua, itu adalah kehormatan tertinggi istrimu. Anda, mengapa kamu tidak memberinya ibu atau saudara perempuanmu untuk bermain? Qiu Dongshan belum selesai berbicara. Keringat dingin Ye Tianzong langsung menenggelamkannya. Engah. Beberapa orang yang sedang minum air bahkan menyemprotkannya. Sangat dingin. Ini juga sangat lucu. Beberapa orang, dengan wajah mencibir, membuat Qiu Dongshan tersipu dan malu. Idiot ini benar-benar mengatakan hal seperti itu. Cukup berkualitas rendah. Orang seperti ini tidak layak datang ke tempat suci seperti Juxian Villa. Kamu, bajingan. Ini bukan urusanmu di sini, keluar. Ye Tianzong mengatakan sesuatu dengan dingin, tetapi Qiu Dongshan tidak yakin dan bergegas, mencoba meraih kerah bajunya dan meminta penjelasan. Tapi sosok Ye Tianzong melintas, dan kecepatan tumbukan lawan sangat cepat, dan dia jatuh seperti anjing yang menggerogoti sekaligus. Lagi pula, itu sudah tua. Segera ada teriakan, aduh, Ye Tianzong menginjak punggungnya tanpa ragu-ragu, dan berkata dengan dingin, begitu, kamulah yang membuat malu. Seperti yang aku katakan, itu bukan urusanmu. Keluar dari sini. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan menarik lidahmu. Itu sebaliknya. Apakah kamu tahu siapa aku? Saya Presiden Asosiasi Kecantikan Provinsi. Beraninya Anda memukul saya. Saya akan segera menutup salon kecantikan ibu mertua Anda. Ini Juxian Villa. Saya adalah tamu terhormat yang diundang oleh Villa. Jika Anda memukul saya, Anda memukul wajah Juxian Villa. Ketika kematian sudah dekat, berani berbicara keras. Apalagi jika dia mengancam, Presiden dari Beauty Makeup Association. Semua orang tersentak. Dan Zhang Chunqin bahkan lebih ketakutan, Beauty Makeup Association bertanggung jawab atas salon kecantikan. Saat ini, dua salon kecantikan telah digabung menjadi satu, karena tempat tidur kristal dan manajemennya sendiri, perlahan-lahan mereka berada di jalur yang benar. Dia belum mulai menikmati keuntungan yang dibawa oleh salon kecantikan, jika dia tutup karena ini, dia pasti gila. Orang bodoh yang bau ini. Dia tahu bahwa selama dia membawanya, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Pertama mengganggu pernikahan masa depan putrinya, dan sekarang ada pemimpin langsung yang memukulinya, ini untuk mendorong keluarganya ke jurang tak berujung. Zhang Chunqin sangat marah, dan Ren Dongguo bingung harus berbuat apa, tetapi pada saat ini, Song Yida, yang tidak tahan, segera meraung, berhenti. Tuan Qiu adalah tamu Song Yida, beraninya kau memukulinya seperti ini. Sepertinya kamu tidak menganggapku serius, kamu tidak tahu seberapa kuat Juxian Villa. Ayo, dipersiapkan. Awalnya, saya mengira keluarga ini akan ditangkap dengan patuh, dan tidak perlu berperang di depan begitu banyak tamu. Tetapi, bodoh ini, itu sangat arogan. Sombong sampai batas. Jika Anda tidak memberinya pelajaran, apa pendapat orang tentang Juxian Villa di masa depan? Bagaimana saya bisa berbicara tentang pencegahan saya sendiri? Jadi, mengikuti perintah Song Yida, beberapa pria kuat yang sudah lama menunggu, siap untuk pergi, datang dari segala arah. Ada dua orang dari setiap sisi, dan 8 pria kuat bersampul tebal melompat ke atas panggung, menyatukan seluruh keluarga. Dikelilingi orang-orang ini. Semua pria berotot. Tubuh otot berwarna perunggu, tinggi dan menggembung, bahkan menggembung. Keringat bercucuran di atasnya, membuat orang merasa kuat dan kokoh. Terlebih lagi, pada mereka, ada aura samar yang melekat di sekujur tubuh mereka. Ini adalah aura kungfu yang terbentuk dari pertarungan bertahun-tahun. Dengan kata lain, dibandingkan dengan dua kelompok pengawal yang dipanggil Sister Mei sebelumnya, orang-orang ini lebih elit dan kuat. Tidak mungkin, untuk menghadapi orang bodoh seperti itu, 8 Vajra Agung dari Juxian Villa benar-benar dikirim. 8 Vajra hebat, semuanya adalah master dengan keterampilan unik Dumen. Mereka bertanggung jawab atas penjaga seluruh villa. Selama mereka ada di sana, bahkan pencuri internasional atau gangster super yang putus asa akan dunia hanya dapat ditangkap dengan patuh. Aku ingat ada pasukan khusus dan master senior Tiongkok yang berperang melawan mereka, tetapi tanpa kecuali, mereka semua dikalahkan. Kali ini, Song Yida memanggil 8 master untuk menangani idiot ini. Aku khawatir dia terlalu memikirkannya. Namun, dalam arti tertentu, ini juga pertanda. Siapapun yang mencoba membuat masalah di Juxian Villa akan menggunakan jurus pembunuhan paling ampuh untuk menjatuhkannya. Siapapun yang berani membuat masalah lagi di masa depan, itu adalah pencegah untuk melakukannya. Semua seperti ini. Tapi ngomong-ngomong, Ye Tianzong ini benar-benar menyebalkan, jadi bagaimana jika dia memakai kakol?
Dia bisa memenangkan hati Tuan Mei sekaligus, sesuatu yang tidak bisa dicemburui oleh siapapun. Melihat beberapa pria tangguh, semua orang di sekitarnya berdiskusi. Bukan hanya kekaguman pada 8 Raja Besar Kong, tetapi juga rasa muak atas ketidaktahuan Ye Tianzong. Singkatnya, ketika semua orang melihat 8 bakil muncul di atas panggung, tanpa kecuali, mereka semua berpikir bahwa Ye Tianzong akan hancur. Tidak mungkin berlutut dan memohon belas kasihan sekarang. Karena, ada pepatah yang beredar di luar yang menggambarkan 8 Raja Besar Kong. Mereka seperti pisau tajam keluar dari sarungnya, dan tidak ada jalan mundur ketika mereka membuka busurnya. Menunjukkan diri berarti bertarung. Perkelahian berarti kematian atau cedera. Semuanya tergantung mood komandan. Itulah yang dimaksud Song Yida. Namun, melihat penampilannya yang ganas dan geram saat ini, si idiot ini mungkin tidak akan bisa keluar dari Juxian Villa hari ini. Dan selanjutnya, istri, ayah mertua dan ibu mertuanya semua akan terlibat. Oleh karena itu, orang bodoh adalah orang bodoh, dan menyeret seluruh keluarga ke dalam air adalah hal yang sangat bodoh. Berikan padaku. Bunuh dia. Jika terjadi kesalahan, aku yang bertanggung jawab. Dengarkan kata-kata Song Yida. 8 Raja Besar Kong sedikit mengangguk. Namun, mereka datang ke sini hanya untuk menciptakan momentum. Untuk berurusan dengan orang bodoh, mengapa Anda harus menembak seseorang? 8 tua, pergilah. Di antara saudara-saudara kami, kamu yang paling lemah. Namun, di dunia, setiap juara tinju atau prajurit khusus adalah semut dan dapat dihancurkan dengan satu jentikan jari. Untuk menghadapi idiot ini, meskipun agak berlebihan, itu bisa membuatmu memanfaatkannya sebaik mungkin. Sekretaris Song baru saja mengeluarkan perintah, bunuh dia. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Seorang pria berotot berambut panjang, yang tampaknya adalah Raja King Kong, dengan tangan di punggungnya, berdiri tepat di hadapan Ye Tianzong, dan memerintahkan dengan suara dingin kepada Lao Ba termuda, yang dia kenal dari wajahnya. Ya Pak. Yang disebut 8 tua agak kurus dan kurus, tetapi matanya sangat tajam, seperti tatapan elang. Ketika orang saling memandang, mereka tanpa sadar akan merasa takut. Setelah mendapatkan pesanan, 8 orang tua itu keluar. Dan untuk meningkatkan apresiasi, dan bahkan membawa kejutan yang cukup, ketika lelaki tua itu datang, bos berambut panjang itu juga secara khusus memperkenalkan, orang tua, di antara saudara-saudara kita, kekuatannya adalah yang terlemah, tapi dia yang terbaik. Kartu truf, Xiao Li Feidao, bahkan telah mengalahkan juara tinju Asia Timur dan dewa pasukan khusus Eropa dan Amerika. Dikatakan di dunia bahwa begitu pisau terbang keluar, tidak ada suara di bawah pisaunya. Hari ini, biarkan kamu membuka matamu, apa aksi pisau terbang itu? Mendengar perkenalan ini, semua orang mau tidak mau berseru dan saling memandang. Ada rasa ingin tahu yang kuat di wajahnya, bukan karena dia mengkhawatirkan hidup atau mati Ye Tianzong, tetapi karena dia ingin menyaksikan keajaiban ini dengan matanya sendiri. Tidak mau. Ren Yurou meraung dengan marah. Dia bergegas dengan cepat dan berdiri di depan Ye Tian. Jangan coba-coba melukai sehelai rambut pun dari Tianzong. Kecuali, langkahi mayatku. Melihat. Zhang Chunqin bergegas untuk menarik, dan berkata dengan suara rendah, Yurou, kembalilah padaku. Orang bodoh ini ingin mati, bisakah kita menghentikannya? Terlebih lagi, ini adalah tempat umum, membunuhnya seharusnya tidak terjadi, yaitu merapikannya, jangan sampai dia menjadi gila dan mengacau. Patuhlah. Ikutlah dengan ibu, semuanya akan baik-baik saja. Istri. Mendengar kata-kata Zhang Chunqin, Ren Dongguo, yang selalu ramah dan pada dasarnya melepaskannya, tidak tahan lagi. Lagi pula, dia telah menerima banyak bantuan dari Ye Tianzong. Tapi sekarang, hidup dan mati, apa hanya sebuah pelajaran? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Song Yida? Untuk membunuh Tianzong. Kenapa kamu masih bilang tidak apa-apa? Hal yang paling mendesak sekarang adalah segera meminta maaf kepada orang-orang dan meminimalkan kemarahan mereka, daripada berdiam diri. Bagaimanapun, Tianzong adalah menantu keluarga kita, tidak peduli seberapa bodoh atau gilanya, dia juga anggota keluarga kita. Sepertinya ini pertama kalinya sejak menikah Ren Dongguo marah. Terlebih lagi, melihat postur itu, sepertinya jika dia berani mengatakan sesuatu yang salah dengan orang bodoh ini, dia bisa menamparkan wajahnya sendiri. Gila. Terjangkit. Apakah seluruh keluarga sudah gila? Zhang Chunqin terbakar, dan Ren Yurou juga melihatnya. Adapun Ye Tianzong, tiba-tiba tempat yang lembut di hatinya sangat tersentuh. Orang tua ini tidak buruk. Tahu untuk menolak.
Bahkan di hadapan istrinya, dia memiliki kepercayaan diri dan keberanian untuk menanyainya. Sangat bagus. Ini adalah awal yang baik. Tidak apa-apa istri, aku bisa mengatasinya. Namanya terdengar besar, tapi nyatanya, itu hanya bagian luar yang kuat. Alasan utamanya adalah mereka ingin membawamu pergi. Sebagai seorang suami, jika aku tidak maju, berapa banyak orang yang akan melihat lelucon kita? Ngomong-ngomong soal, Ye Tianzong memandang Ren Dongguo dan berkata, "Ayah, terima kasih, saya baik-baik saja, saya bisa mengatasinya. Tolong, bawa Yurou pergi dan biarkan aku yang menanganinya." Oke, tangani, Yurou, ikut aku. Ren Dongguo menjadi gila. Pulanglah dan bersihkan dia. Zhang Chunqin tidak ingin putrinya terluka sedikit pun, jadi dia ingin menarik Ren Yurou, tetapi balas menatap mata tajam Ren Dongguo. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, menatap Ye Tianzong, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tianzong, patuh, dan minta maaf, dan diskusikan tentang masalah Yurou secara perlahan, tapi sekarang, hidup dan mati dipertaruhkan, jangan." "Ayah." Ye Tianzong menyela, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku akan menekankannya untuk terakhir kalinya, aku bisa mengatasinya. Kuharap kau bisa mempercayaiku. Pikirkan dengan hati-hati tentang sebelum dan sesudahnya, mengerti?" Ini tersirat. Pertama, pemain catur di panti jompo. Lalu ada toko mobil andalan yang menghabiskan banyak uang. Kemudian ke Zhong Xiliang yang muncul secara misterius. Seri ini, semuanya membuktikan bahwa dia, Ye Tianzong, memiliki kekuatan, dan status. Hanya, menghadapi 8 raja besar Kong. Mungkinkah masih ada seni bela diri yang tak tertandingi? Tetapi, dia sepertinya tidak pernah berperang tanpa persiapan. Meskipun dia menyinggung Mei Changyao dan Song Yida, dia memiliki hubungan yang baik dengan saudari Mei dan istri pemiliknya. Mungkin, memang ada senjata ajaib untuk menang. Oke, aku akan mendengarkanmu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.